Halo Sobat MP, kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2018. Yuk langsung kita mulai. Untuk nomor 1, diketahui suku banyak fx dibagi oleh x kuadrat plus 3x plus 2. Berarti kita bisa tulis fx dibagi, langsung kita faktorkan. Berarti ini x plus 2, x plus 1. Sisanya adalah 3bx plus 3bx plus A min 2. Lalu suku banyak fx dibagi, satu lagi fx dibagi x kuadrat min 2x min 3. Kita faktorkan, ya x min 3 x plus 1. Ternyata sisanya adalah ax min 2b. Jika diketahui f3 ditambah f minus 2 sama dengan 6, maka berapakah nilai A plus B? Nah, yang ditanyakan A plus B. Oke, kita akan jawab. Yang pertama kita bisa pakai faktor yang x plus 2. Berarti kita punya f negatif 2 sama dengan min 2 kita masukin ke sisa. Berarti min 2 kali 3 negatif 6b plus A min 2. Kemudian kita masukin juga f min 1. Dari persamaan yang pertama berarti jadinya min 3b plus A min 2. Lalu kita masukin juga ini yang faktor keduanya. Berarti kita gunakan f3. F3 sama dengan, masukin yuk. Berarti 3A min 2b. Lalu yang terakhir f min 1 sama dengan min A min 2B. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya informasi bahwa F3 plus F min 2 sama dengan 6. Berarti kita gunakan yang ini nih. Maka menjadi F3 itu apa? Ya, yang pertama berarti 3A F3 ya, min 2B. Berarti akan sama dengan ini ditambah F min 2. F min 2 adalah min 6B plus A min 2 sama dengan 6. Oke, berarti ini 3A ditambah A, 4A. Kemudian min 2B ditambah min 6B. Berarti ini min 8B. Sama dengan berapa? Min 2 kita pindah ke kanan menjadi 8. Atau kita bagi 4, A min 2B sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama. Lalu gimana? Lalu kita akan gunakan persamaan yang kedua. Di sini tertera bahwa f min 1 sama f min 1. Berarti kita bisa tulis f min 1 sama dengan f min 1. Berarti min 3b plus A min 2 sama dengan min A min 2b. Nah, berarti kita bisa kumpulkan menjadi 2A min 2B geser ke kiri jadi plus ya. Berarti ini min B sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, yang pertama berarti kita kalikan 2 menjadi 2A min 4B sama dengan 4. Nah, yang kedua yang ini ya. Berarti 2A minus B sama dengan 2. Tinggal kita kurangkan. 2A kurang 2A habis ya. Berarti ini tinggal min 3B sama dengan 2. Sehingga B-nya sama dengan min 2/3. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti menjadi 2A dikurang negatif 2/3 sama dengan 2. Atau di sini 2A sama dengan, ini kan plus, berarti pindah ke kanan jadi min. Berarti ini 2 dikurang 2/3. Berapa 2 dikurang 2/3? 2 kan 6/3 ya. Berarti ini tinggal 4/3. Atau A-nya sama dengan, A-nya berarti sama dengan 4/3 bagi 2. Ya, 2/3. Sehingga A ditambah B sama dengan min 2/3
ditambah negatif 2/3. Nah, hasilnya adalah 0. Oke, nomor 2, himpunan penyelesaian dari 16 minus X kuadrat lebih kecil dari mutlak X plus 4. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita tahu bahwa mutlak X plus 4 itu ada 2 nilai, yaitu yang pertama untuk X yang lebih besar sama dengan negatif 4, yaitu bernilai X plus 4 sama yang X lebih kecil dari min 4, maka nilainya ini nanti min X min 4. Nah, lalu kita selesaikan biasa. Berarti yang pertama ini untuk X lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, berarti kita punya 16 minus X kuadrat lebih kecil dari X plus 4. Tinggal geser ke kiri, minus X kuadrat minus X, kemudian 16 dikurang 4 berapa? Plus 12, lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita kali min, berarti ini menjadi X kuadrat plus X min 12, lebih kecil. Oh, tandanya berbalik ya, jadi lebih besar sama dengan 0. Lalu gimana? Lalu kita faktorin. Lalu kita faktorin ini menjadi X plus 4 X min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita hasilnya menjadi X sama dengan negatif 4 sama X sama dengan 3. Berarti tinggal bikin garis bilangan. Ada negatif 4 sama 3. Nah, ini kita kalau ambil 0 berarti plus min plus. Plus min plus. Berarti ini plus min plus. Berarti tandanya karena lebih besar ke kiri sama ke kanan. Nah, tapi di sini ada X lebih besar sama dengan min 4. Berarti dia ke kanan juga. Jadi ini yang diarsir adalah yang ini. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk X lebih kecil dari negatif 4. Di sini untuk X lebih kecil dari min 4. Nah, berarti kita punya 16 minus X kuadrat lebih kecil dari berapa ini? Berarti minus X minus 4. Atau ini kalau kita ubah di sini menjadi minus X kuadrat plus X, 16 ditambah 4 plus 20 lebih kecil dari 0. Atau kalau kita kalikan negatif, menjadi X kuadrat minus X min 20 lebih besar dari 0. Lalu kita faktorkan, berarti ini X min 5 X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Atau kita cari pembuat nolnya, berarti X nya sama dengan 5 sama X nya sama dengan negatif 4. Kalau kita bikin garis bilangan juga, berarti menjadi berapa ini? Ada min 4 sama 5. Berarti kita sama, kalau kita ambil 0 berarti plus min plus negatif positif ya, berarti kita ambil ini ke kiri sama ke kanan. Nah, tapi di sini X lebih kecil dari min 4, berarti dia ke kiri juga. Nah, berarti yang diarsir adalah yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2 ya. Yang pertama berarti X di mana X lebih kecil dari min 4 atau X lebih besar dari 3. Nah, jadi ini adalah hasil himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya untuk nomor 3, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1 untuk interval 0 sampai pi, berapakah nilai X1 ditambah X2? Oke, kita tinggal ubah dulu. Untuk yang nomor 3 ini kita ubah sin kuadrat X-nya menjadi 1 min cos kuadrat X. Semuanya ubah menjadi cos. Berarti ini 2 dikali cos sin kuadrat X adalah 1 min cos kuadrat X. Ya, kemudian min cos X min 1 sama dengan 0.
atau ini menjadi min 2 cos kuadrat X, kemudian min cos X, ini 2 dikurang 1 berapa? 2 dikurang 1, 1 ya. Nah, kita bisa kalikan negatif menjadi 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Lalu kita tinggal faktorin. Berarti kalau kita faktorin ini menjadi apa? Berarti menjadi 2 cos X, ini cos X juga. Kemudian siapa yang min? Ini pasti 1 sama 1. Berarti, oke betul, ini min, yang ini plus ya. Berarti kita punya cos X sama dengan setengah, yang kanan cos X sama dengan negatif 1. Sehingga cos yang nilainya setengah pada interval 0 sampai pi, berarti hanya ada 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 60 derajat. 60 derajat itu sama dengan pi per 3. Kemudian cos yang nilainya negatif 1. Cos yang nilainya negatif 1 berarti berapa? Cos 180 derajat atau pi ya. Jadi X1 tambah X2, jadi X1 ditambah X2 sama dengan pi per 3 tambah pi berapa? 4 per 3 pi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4, limit X menuju 4, akar X dikurangi akar 3 akar X min 2 per X kuadrat min 16. Yuk kita selesaikan. Untuk nomor 4 ini bisa kita selesaikan menggunakan L'Hopital ya. Berarti ini limit X menuju 4, nanti tinggal kita turunkan, berarti ini X pangkat setengah dikurang, berarti ini adalah berapa ini? 3 X pangkat setengah dikurang 2 pangkat setengah dibagi X kuadrat min 16. Nah, ini tinggal kita turunkan, berarti menjadi apa ini? Limit X menuju 4, X pangkat setengah diturunkan, ya setengah X pangkat min setengah, dikurang ini diturunkan jadi setengah ya, dikali 3X pangkat setengah min 2 pangkat negatif setengah. Lalu dikali turunan dalamnya, berarti ini 3 per 2 X pangkat negatif setengah. Dibagi, bawah kita turunkan menjadi apa? 2X ya. Lalu 4-nya kita tinggal substitusi, berarti menjadi setengah dikali 4 pangkat min setengah, berarti ini setengah juga, dikurang setengah dikali 3 dikali akar 4, berarti berapa? 6 ya, ini 6 dikurang 2 pangkat negatif setengah, berarti ini tulis dulu dikali 3 per 2 dikali tadi 4, kalau masuk ke pangkat negatif setengah jadi setengah ya. Oke, berarti ini per berapa? 2 dikali 4 8, berarti ini setengah kali setengah 1/4 dikurang setengah kali setengah kali 3 per 2 berapa itu? 3 per 8 ya, ini 3 per 8 dikali ini 4 pangkat min setengah, berarti ini 1 per 2 per 8, berarti ini menjadi 1/4 dikurang berapa ini? 3 per 16 dibagi 8. Nah, berarti yang atas kita samain penyebutnya per 16, berarti ini menjadi berapa? 4 dikurang 3 dibagi 8, berarti ini 1 per 16 dikali 1 per 8, 16 dikali 8 berapa? Ya, berarti ini 1 per 128. Oke, nomor 5 tentang integral ini ya. Jika integral cos pi plus pi kx per 2 dari ditambah 9x kuadrat min 10x plus 14 per k plus 12 dx dari minus 2 sampai 0 sama dengan k min 9 dikali k min 11. Untuk nilai k bilangan bulat, maka k kuadrat min 14 adalah, yuk ini agak panjang ya, berarti kita integralkan dulu. Untuk nomor 5 kita integralkan dulu. Cos integralnya apa? Oke, karena di sini ada pi k per 2, maka kita bisa maju ke depan jadi 1 per pi k per 2, atau ini jadinya 2 per
pi K dikali integral cos adalah sin ya, berarti ini sin, tulis berarti ini pi plus pi K X per 2, kemudian ditambah yang 9 itu kita integralin juga 9x kuadrat, berarti jadinya apa? 9 per 3 berarti berapa? Ya 3x pangkat 3 min 10x, jadinya 5x kuadrat, kemudian plus berapa ini? Plus 14x, oke, plus 14x ya kan, per, nah di bawah ini tetap ini K plus 12, kemudian batasnya berarti adalah kita masukin berapa tadi? 0, min 2 sampai 0, sama dengan berapa? Sama dengan K min 9, K min 11 ya, sama dengan K min 9, K min 11, oke ini K. Nah lalu kita substitusikan nolnya. Kalau kita substitusikan 0, maka di sini jadi 0 plus pi. Pi adalah 180, sedangkan sin 180 adalah nilainya 0. Berarti kita tinggal masukin berapa? Kita berarti masukin di sini berarti 0, berarti depan ini semuanya 0 ditambah, kalau kita masukin 0 juga ini 0 ya, berarti ini semuanya 0 kalau pas kita substitusikan 0. 0 dikurang berapa kalau kita masukin negatif 2, berarti menjadi ya min 2 pangkat 3, min 8, berarti min 8 kali 3, min 24, min 2 kuadrat 4 kali min 5, min 20, kemudian min 2 kali 14, min 28, dibagi K plus 12, K plus 12, ini sama dengan K min 9, K min 11. Oke, ya berarti kita tinggal hitung ini, berarti kalikan ke kanan, yang K plus 12 kita kalikan ke kanan, nah yang kiri ini kita hitung, ini ditambah ini berarti ya karena kali min jadi plus ya, berarti ini 72 sama dengan K min 9 dikali K min 11 dikali K plus 12 gitu ya. Nah berarti kita cari kemungkinannya. Nah kalau kayak gini kita daripada pakai suku banyak kelamaan, berarti kita bisa cari kemungkinannya. 72 itu berapa kali berapa yang berhubungan dengan bilangan yang ada di sebelah kanan ini. Berarti ini 72 nya adalah 3 kali 1 dikali 24, nanti kalian cari. Berarti ini K nya adalah ini K min 9 dikali K min 11 dikali K plus 12, berarti K nya adalah ya K-nya adalah 12. Nah, kita dapat K sama dengan 12. Sehingga jadi K kuadrat min 14 sama dengan, berarti ini 12 kuadrat dikurang 14, atau 144 dikurang 14. Berapa nilainya? Ya, 130. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 6, diberikan kubus ABCDEFGH. Kakak udah gambar dengan permukaan berbahan karton. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG dengan perbandingan CP banding PG adalah 2:5. Kakak misalkan 2A banding 5A. Jika bidang PBD membagi kubus menjadi 2 bagian, maka perbandingan luas permukaan karton adalah, yuk kita cari luas permukaan karton. Jadi sebelum kita mencari luas permukaan karton BCDP, maka kita cari dulu luas seluruhnya. Luas satu permukaan kubus adalah luas kubusnya, itu rumusnya apa? 6S kuadrat. Atau kalau kita hitung berarti ini sama dengan 6 dikali S-nya atau sisinya adalah 7A, berarti ini 7A dikuadratin, berarti berapa? 6 dikali 49A kuadrat, atau hasilnya adalah 294 ya. Ini berarti 294A kuadrat. Nah, ini untuk luas keseluruhan. Lalu karena kita akan mencari perbandingan luas
yang di bawah sama yang di atas, yang dibatasi oleh bidang warna biru itu, berarti kita harus cari dulu luas sisi PBC. Kita cari luas PBC, nanti itu ditambah luas PDC, PCD, kemudian ditambah luas yang bawahnya BCD ya, BCD. Nah, ini luas ini semua adalah luas bangun yang kecil. Berarti ini kita misalkan X. Jadi luas ini kita misalkan X. Berarti kita cari PBC dulu. Nah, yang pertama berarti PBC, luas PBC itu sama dengan setengah dikali 7A, dikali 7A, dikali tingginya adalah 2A. Gitu ya, berarti ini sama dengan berapa? Coret, berarti ini sama dengan 7A kuadrat. Kemudian luas PCD-nya sama ya. PCD-nya sama, luas PCD dia juga sama 7A kuadrat. Lalu luas yang bawah yang BCD, berarti luas BCD sama dengan setengah dikali 7A dikali 7A, atau 49 per 2A kuadrat. Nah, berarti kita jumlahin nih semuanya. Berarti X sama dengan 7A kuadrat ditambah 7A kuadrat ditambah berapa? 49 per 2A kuadrat. Atau hasilnya adalah berapa nilai X-nya ini? Kalau dijumlahin 77 per 2A kuadrat. Nah, berarti perbandingan luas permukaan kartonnya berarti luas kubus luas besar dikurangi luas kecil adalah, kita cari dulu luas kubus yang besar. Berarti berarti ini luas yang besar yang atas dibanding luas yang kecil atau X, berarti adalah ini berarti 294A kuadrat, 294A kuadrat dikurang 77 per 2A kuadrat dibanding dengan luas kecil. Luas kecil adalah 77 per 2A kuadrat. Oke, berarti ini dikurangi, ternyata hasilnya adalah berapa ini kalau dikurangi? 511. Ini 511 per 2A kuadrat dibanding 77 per 2A kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Jadi yang ini bisa kita coret, hilang semuanya. Berarti hasilnya adalah 511 dibanding 77. Berarti ini hasilnya adalah 511 dibanding 77. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 73 dibanding 11, sama-sama dibagi 7. Jadi hasil perbandingannya adalah 73 dibanding 11. Atau jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB-nya sama dengan 6. Ini AB-nya 6, kemudian BC-nya 4, dan CG-nya 2. Jika titik M merupakan perpanjangan AB sehingga MB sama dengan 2AB, MB sama dengan 2 kali AB, berarti MB-nya adalah 12. Titik N perpanjangan FG sehingga FG sama dengan GN. Oke, berarti GN-nya sama-sama 4. Dan theta adalah sudut antara MN dan MB. Berarti tetanya di mana? MN dan MB. Oke, berarti tetanya ada di sini nih, theta. Nah, maka berapakah nilai sin theta? Oke, untuk mencari nilai sin theta berarti kita harus cari semua sisinya. Berarti mula-mula kita harus cari panjang BN terlebih dahulu. Nah, BN itu adalah segitiga apa ini? Segitiga siku-siku ya, siku-siku di F. Berarti BN sama dengan akar dari ini FB kuadrat. Berarti FB-nya adalah 2 kuadrat ditambah FN. FN 4 sama 4. Berarti ini 8 kuadrat. Berapa ini berarti? Akar 64 tambah 4. Ya, akar 68 atau 2 akar 17.
Nah, udah dapet. Sekarang BN-nya sudah dapet. Nah, ini juga segitiga BNM ini adalah siku-siku di B. Nah, berarti kalau siku-siku di B berarti kita perlu mencari miringnya. Miringnya berarti adalah MN. Berarti MN kita juga cari akar dari BN kuadrat, berarti tadi ya 68 ditambah BM kuadrat, berarti ini 12 kuadrat, berarti sama dengan berapa ini? Akar 68 ditambah 144 berapa? 68 ditambah 144, ya, atau hasilnya adalah akar 212. Berapa ini kalau kita sederhanakan? 2 akar 53. Jadi sehingga nilai sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah BN, miringnya adalah MN. Nah, ini berarti BN per MN. Berarti sama dengan berapa? BN-nya adalah 2 akar 17. Berarti di sini 2 akar 17 dibagi 2 akar 53. 2-nya dicoret, lalu kita kuadratkan jadi 17 per 53. Jadi jawabannya adalah akar 17 per akar 53 ya. 2-nya tinggal dicoret aja. Oke, nomor 8. Jika 3 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 18, maka berapakah nilai maksimum dari 3 pangkat X dikali 5 pangkat Y? Oke, mula-mula kita misalin aja 3 pangkat X-nya sama dengan A dan 5 pangkat Y-nya sama dengan B. Nah, maka kita dapatkan yang pertama, A plus B sama dengan 18. Berarti kita bisa tulis di sini A-nya sama dengan 18 dikurang B. Lalu berarti nilai maksimum dari A kali B, berarti kita misalin Fx itu sama dengan A kali B. Berarti A-nya kita ganti menjadi 18 minus B dikali B. Berarti ini menjadi 18B dikurang B kuadrat. Maka kita gunakan turunan, maka F aksen X sama dengan 18 min 2B. Sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 18 min 2B. Atau 2B-nya sama dengan 18, sehingga B-nya sama dengan 9. Karena B-nya sama dengan 9, maka A-nya sama dengan 18 kurang 9. A-nya juga 9. Oke, jadi nilai maksimumnya, maksimum dari A kali B berarti sama dengan 9 kali 9 atau 81. Mudah kan? Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Diketahui Sx min Y sama dengan 0 adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran ketiga dan berjarak 1 satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan min 2, nilai 3S adalah... Nah, kakak udah ilustrasikan di sini sesuai dengan gambar. Persamaan garis ini kita bisa ubah menjadi Y sama dengan Sx. Kalau Y sama dengan Sx, maka gradiennya adalah M-nya sama dengan S. Iya nggak? Ya, gradien adalah koefisien yang melekat pada X. Oke, berarti kita bisa pakai salah satu segitiganya. Karena ini segitiga siku-siku, kalau kita cek di sini maka kita bisa gunakan alfanya menggunakan tan ya. Berarti tan alfa sama dengan 1/2 atau setengah, depan per samping. Nah, M-nya gradiennya adalah M-nya itu adalah S ya. Berarti ini M-nya sama dengan S, sama dengan tan. Berarti ini alfanya 2, berarti sama dengan tan 2 alfa. Gitu ya. Berarti S-nya sama dengan, maka S-nya sama dengan tan 2 alfa. Tan 2 alfa itu apa? Kalau kita pecah adalah tan alfa ditambah alfa. Berarti ini 2 tan alfa dibagi 1 minus tan kuadrat alfa, gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali tan alfa berapa? Setengah per 1 dikurang setengah kuadrat. Atau hasilnya yang atas adalah 1/1 dikurangi 1/4. Berarti ini 3/4.
4. Maka hasil dari S adalah 4/3. Jadi karena yang ditanya adalah 3S, maka 3S itu sama dengan 3 dikali 4/3. Atau 3-nya kita coret, berarti hasilnya adalah 4. Jadi nilai dari 3S adalah 4. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 10. Jika kurva Y sama dengan A min 2X kuadrat plus akar 3 dikali 1 min AX plus A min 2 selalu berada di atas sumbu X. Bilangan bulat terkecil A min 2 yang memenuhi adalah, oke, di sini selalu berada di atas sumbu X, artinya nomor 10 ini definite positif. Definite positif. Maka ada dua ketentuan, A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Yang pertama, A lebih besar dari 0, berarti ini A lebih besar dari 0, maka A-nya adalah di sini A min 2. Maka di sini A min 2 lebih besar dari 0, atau A-nya lebih besar dari 2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, D lebih kecil dari 0, atau B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Oke, kita cek B-nya itu apa? B-nya adalah akar 3 dikali 1 minus A. Berarti ini dikuadratin. Min 4 dikali A. A-nya adalah A min 2. C-nya adalah A min 2 juga. Nah, berarti ini lebih kecil dari 0. Maka kalau kita jabarkan, akar 3 kuadrat adalah 3 dikali 1 minus A. Kalau kita kuadratin adalah A kuadrat min 2A plus 1. Gitu ya. Min 4 dikali berapa ini? A kuadrat min 4A plus 4. Lebih kecil dari 0. Maka ini hasilnya nanti adalah ini 3A kuadrat min 6A plus 3 dikurang 4A kuadrat plus 16A plus, min ya, min 16 lebih kecil dari 0. Atau ini tinggal dikurangi, hasilnya tinggal min A kuadrat. Oke, plus berapa? 10A, 3 dikurang 16 berarti min 13 lebih kecil dari 0. Kalau kita kalikan dengan min, berarti ini menjadi A kuadrat min 10A plus 13 lebih besar dari 0. Nah, nanti kalian bisa cari nilai A1 dan A2-nya menggunakan rumus ABC, karena ini nggak bisa kita faktorkan. Nah, setelah kalian menggunakan rumus ABC, maka nanti diperoleh rumus ABC, masih ingat nggak? A12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti tinggal disubstitusi ya. Kalau dimasukkan nanti hasil A1 A2-nya, A12-nya kita peroleh nanti adalah 10 plus minus akar 48 per 2. Nah, nanti diperoleh ini. Atau kita dapatkan nilai A1-nya sama dengan 5 min 2 akar 3, atau sama dengan kalau kita ubah ke desimal itu 1,54, sekitar segitu. Kemudian A2-nya itu nilainya adalah 5 plus, berarti ini 5 plus 2 akar 3, atau kira-kira nilainya adalah 8,46. Nah, lalu yang ditanya bilangan bulat terkecil A min 2. Berarti kita bikin garis bilangannya. Kita bikin garis bilangannya dulu. Berarti semuanya kita buat garbil. Jadi ada, yang pertama adalah 5 min 2 akar 3. Lalu ada 2, tadi ada 2. Kemudian 8, di sini ada 8,46 atau 5 plus. Nah, ini 5 plus 2 akar 3. Yang 2 tadi lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Yang 2 ini lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Yang ini lebih besar, berarti kita kalau uji plus min plus, dia biasanya ke kanan sama ke kiri. Yang ini ke kiri dan yang ini ke kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Berarti A lebih besar, jadi HP-nya adalah
HP-nya. Kalau ditulis berarti ini A, di mana A-nya lebih besar dari 5 plus 2 akar 3. Nah, berarti nilai A-2 jadi nilai A-2 kira-kira nanti adalah 8,46 dikurang 2, sehingga ini hasilnya adalah sekitar 6,46. Atau kita bulatkan ini menjadi 7 ya, ini berarti sama dengan 7. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah B, 7. Jika X dan Y adalah pasangan bilangan real tak bulat yang memenuhi sistem tersebut, maka nilai X min Y plus 2 adalah, oke, tinggal kita eliminasi ya antara persamaan 1 dan 2. Maka persamaan 1 tetap, berarti ini 2X kuadrat plus Y kuadrat plus 3XY min 12 sama dengan 0. Persamaan 2 kita kalikan 2 menjadi 2X kuadrat plus Y kuadrat plus 4XY ya. 7 kali 4 kali 2 berapa? Min 14 sama dengan 0. Tinggal kita kurangi, berarti ini habis. Ini minus XY min 12 dikurang min 14, berarti ini plus 2 sama dengan 0. Atau XY-nya sama dengan 2. Sehingga Y-nya, atau kita punya XY sama dengan 2, atau yang kedua Y-nya sama dengan ya 2 per X. Gini ya. Lalu gimana? Lalu kita substitusi Y sama dengan 2 per X. Kita substitusi ke persamaan yang pertama apa kedua? Terserah ya, ke persamaan yang kedua aja deh. Ke persamaan 2, berarti menjadi X kuadrat plus setengah dikali 2 per X dikuadratkan, kemudian plus 2XY. XY adalah tadi 2, berarti plus 2 dikali 2 min 7 sama dengan 0. Atau ini kalau kita ubah akan menjadi ini X kuadrat plus ini 4 per X kuadrat dikali setengah, berarti tinggal 2 per X kuadrat. 4 dikurang 7 berarti berapa? Min 3 sama dengan 0. Kita kali dengan X kuadrat semua, berarti ini menjadi X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorin ya. Ini bisa kita faktorin, berarti ini X kuadrat, ini X kuadrat. Berarti ini pemfaktorannya berapa sama berapa? Kalau dikali hasilnya 2, berarti ini min 2 sama min 1. Oke, min 2 sama min 1. Berarti kita punya yang pertama ini berarti X-nya sama dengan ada 2 ya. X1 2 sama dengan ini plus minus akar 2. Kemudian ini X3 4, berarti ini sama dengan plus minus 1 gitu ya. Nah, sehingga X yang tidak bulat kita akan cek, berarti X yang tidak bulat berarti ada 2. Berarti yang kita pakai adalah nilai X1 sama dengan akar 2 dan X2 nya sama dengan negatif akar 2 ya. Yang pertama berarti kita akan masukin untuk X sama dengan akar 2. Untuk X sama dengan akar 2 berarti kita masukin, maka Y-nya sama dengan berapa ini? 2 dibagi akar 2. Berapa 2 dibagi akar 2? Kita rasionalkan, berarti ini sama dengan akar 2 ya. Kemudian untuk X-nya sama dengan min akar 2, berarti Y-nya sama dengan 2 per negatif akar 2. Berarti berapa ini? 2 dibagi negatif akar 2. Ya, min akar 2. Nah, berarti udah dapat nilai X sama Y-nya. Nah, tapi yang diminta adalah X min Y plus 2. Jadi, X min Y plus 2 adalah, berarti nilainya berapa ini? Kita substitusikan langsung untuk yang pertama. X-nya berarti akar 2 min
min akar 2 plus 2, hasilnya adalah 2. Atau kemungkinan yang kedua, X min Y plus 2 nya adalah kita pakai min akar 2 kemudian plus min akar 2, berarti ini min akar 2 lagi plus 2, berarti ini sama dengan 2 min 2 akar 2. Nah, berarti nilai X minus Y plus 2 yang memenuhi adalah X sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini yang memenuhi adalah yang X sama dengan 2. Di sini jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 12, diketahui sebuah barisan min 2/3, 11/18, min 23/108, lalu 89/648. Tentukan nilai suku ke-12 dari barisan tersebut. Ya. Nah, kita harus ngecek karakteristik dari barisan itu. Nah, kita menduga bahwa rumus UN-nya untuk nomor 12 setelah diamati beberapa waktu, nah kita dapat menduga rumus UN-nya adalah UN-nya itu plus minus 1/2 pangkat M 2 pangkat M ditambah 1/3 pangkat N, dimana M-nya adalah bilangan asli dan N-nya untuk M anggota bilangan cacah dan N-nya anggota bilangan asli gitu. Nah, berarti kita akan cek untuk min 2/3 kita cek apakah dia benar. Berarti kita gunakan 1/2 pangkat 0 ditambah 1/3 pangkat 1, maka ini hasilnya adalah berapa ini? Plus minus, misalnya karena ini depannya min, berarti kita mulai dari min. Berarti ini min 1 ditambah 1/3. Berapa? Hasilnya adalah min 2/3. Betul ya? Kemudian kita akan cek 11/18. 11/18. Berarti kita setelah min berarti plus 1/2 pangkat 1 ditambah dia naik 1 lagi, berarti ini 1/3 kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah berapa? Setengah ditambah 1/9. Berarti ini kalau kita bikin per 18 bagi 2 9 ditambah 2, atau ini 11/18. Betul ya? Nah, yang ketiga kita cek lagi, berarti ini min 23/108. Apakah sesuai? Berarti ini min 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3. Berapa ini? Berarti min 1/4 ditambah 1/27. Samain penyebutnya, berarti per 27. Per berapa ini? 27 sama 4 kita kalikan, berarti 4 dikali 27 aja ya. Ini berarti 4 dikali 27 dibagi 4, negatif 27 ditambah ini berarti 4. Berarti ini min 23/27 kali 4. 27 kali 4 ya 108. Terbukti ya. Nah, ini terbukti untuk suku-suku seterusnya hingga suku ke N. Berarti rumusnya untuk U12, berarti untuk U12 berarti kita tinggal masukin, berarti ini 1/2 pangkat 11 itu ditambah, ingat yang ke-12 adalah suku genap, berarti setiap suku genap adalah positif. Berarti ini 1/2 pangkat 11 ditambah 1/3 pangkat 12 ya. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti 1/2 pangkat 11 ditambah 1/3 pangkat 12. Oh, nggak perlu dihitung ya. Ini adalah langsung ketemu jawabannya. Jadi untuk U12 adalah 1/2 pangkat 11 ditambah 1/3 pangkat 12. Jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 13 tentang vektor, diketahui vektor U
4A3 dan V min 2 min 1 2. Jika U ortogonal dengan V, apakah yang pertama jarak U dan V-nya adalah akar 6, kemudian proyeksi U pada V-nya 2, sudut antara 2U dan 2V-nya adalah pi, dan A-nya apakah sama dengan min 2. Oke, U dan V ortogonal artinya U tegak lurus dengan V. Untuk nomor 13 berarti U tegak lurus V. Artinya U dot V sama dengan 0. Kita kalikan aja ya, berarti U dot V 4 kali min 2 berarti min 8, A dikali min 1 min A, plus 6 sama dengan 0. Berarti ini min A sama dengan berapa? Min 2 geser jadi 2, sehingga A-nya sama dengan negatif 2. Oke, berarti A-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini pernyataan yang langsung benar adalah pernyataan yang nomor 4. Kemudian yang nomor 1, jarak U dan V adalah akar 6. Kira-kira benar nggak? Karena tegak lurus berarti jarak U dan V-nya harusnya adalah 0. Berarti yang ini pertama salah. Kemudian kita cek yang kedua. Bahwa proyeksi U pada V, di sini proyeksi U pada V itu sama dengan 2. Kita akan cek. Berarti kita akan cek di sini rumusnya adalah U dot V per panjang V itu apakah hasilnya 2? Tentu aja enggak ya, karena U dot V-nya adalah 0. 0 per sesuatu pasti nilainya adalah 0. Berarti yang kedua juga salah. Jadi yang kedua ini juga salah. Kemudian sudut antara 2U dan 2V adalah pi. Nah, karena tadi U dan V-nya tegak lurus, berarti tetanya harusnya 90 derajat. Jadi untuk yang ketiga juga salah. Karena tegak lurus, U tegak lurus V, maka tetanya adalah 90 derajat. Maka yang ketiga juga salah. Jadi yang benar untuk nomor 13 hanya yang keempat. Jadi jawabannya adalah D, karena 4 saja. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Jika Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6AX plus B dan A-nya positif, maka kita akan buktikan 4 ketentuan yang ada di situ. Nah, di bab turunan ini kita harus menurunkan fungsinya terlebih dahulu. Berarti yang nomor 14 kita turunkan Y aksen sama dengan 6X kuadrat min 6A gitu ya. Oke, berarti ini 0 sama dengan 6-nya kita keluarkan, berarti ini X kuadrat min A gitu ya. Nah, berarti kalau difaktorkan adalah 0 sama dengan 6, di sini X min akar A dikali X plus akar A. Jadi X-nya sama dengan akar A atau X-nya sama dengan negatif akar A. Lalu kita bikin garis bilangan. Dari yang pertama, min akar A sampai akar A. Oke, karena kita masukin 0 misalkan di sini berarti kita cek di sini adalah negatif, berarti ini plus min plus gitu ya. Berarti naik, turun, naik. Oke, kita akan buktikan. Berarti yang udah pasti salah. Coba Y akan stasioner saat X sama dengan A. Salah ya, padahal stasionernya adalah akar A sama negatif akar A. Berarti untuk yang kedua kita udah pastikan salah. Kemudian yang pertama, nilai minimum lokalnya, berarti nilai minimum lokalnya berarti saat X-nya akar A. Berarti kita substitusikan, berarti yang pertama kita akan buktikan Y sama dengan 2 dikali akar A pangkat 3, berarti berapa ini? Akar A dipangkatin 3 min 6A dikali akar A plus B. Berarti ini Y sama dengan berapa ini? 2A akar A min 6A akar A plus B. Atau Y-nya sama dengan ini min 4A akar A plus B. Berarti jawaban yang pertama adalah salah ya.
Yang pertama juga salah. Kemudian maksimum lokal kita buktikan. Yang ketiga akan kita buktikan apakah benar nilai maksimum lokalnya Y sama dengan B plus 4A pangkat setengah. Yuk kita substitusikan maksimum lokalnya, berarti di sini ya. Ini maksimumnya saat min akar A. Yuk kita substitusi, berarti Y-nya sama dengan kebersamaan yang pertama. Berarti ini 2 dikali min akar A pangkat 3 min 6A dikali min akar A plus B. Nah, ini kita hitung, berarti ini jadinya negatif 2A akar A. Kemudian ini plus 6A akar A plus B gitu ya. Berarti ini jadinya 4A akar A plus B. Oke, berarti untuk yang kedua juga masih salah ya. Yang ketiga berarti juga salah. Nah, lalu yang keempat, naik pada interval akar A sampai tahingga. Nah, kita terbukti ya untuk yang keempat naik pada saat akar A sampai tahingga. Ini sampai tahingga. Nah, berarti untuk jawaban yang keempat adalah benar. Jadi nomor 14 jawabannya yang benar adalah yang keempat atau 4 saja. Berarti jawabannya juga sama kayak nomor 13 tadi ya, D. Oke, yang terakhir nomor 15. Jika A sama dengan min 5pi per 12, maka nomor 15 kita harus konversi dulu. A-nya sama dengan min 5 dikali 180 per 12, berarti sama dengan ini min 75. Berarti kita akan cari cos 2A, berarti cos min 150, berarti setengah akar 3 negatif ya. Dan sin 2A, sin 2A-nya berarti sin min 150, berarti negatif setengah. Oke, kita simpan ini dulu. Nah, maka di sini yang benar yang akan kita buktikan adalah nomor 1 dan nomor 3. Oke, nomor 1, kalau nomor 2 dan nomor 4 ini sudah dibuktikan dan ini salah ya. Coba kita buktikan yang nomor 1. Berarti sin pangkat 4A min cos pangkat 4A sama dengan, benar nggak? Sin pangkat 4A min cos pangkat 4A, apakah benar setengah akar 3? Kita faktorkan aja, berarti ini menjadi sin kuadrat A dikurang cos kuadrat A dikali sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Oke, sin kuadrat A min cos kuadrat A adalah min cos 2A. Kalau yang kanan nilainya adalah 1, berarti min cos 2A. Berarti cos 2A itu nilainya adalah berapa? Tadi ya, min setengah akar 3, berarti ini plus, jadinya setengah akar 3. Nomor 1 terbukti benar ya. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ketiga. Nah, yang ketiga, apakah benar cos pangkat 4A itu nilainya adalah 7 per 16 min 1/4 akar 3. Oke, cos pangkat 4A kalau kita jabarkan adalah cos kuadrat A dikali cos kuadrat A, gitu ya. Nah, berarti kita bisa ubah cos kuadrat A yang kedua menjadi 1 min sin kuadrat A. Itu. Oke, ini berarti menjadi cos kuadrat A dikurang cos kuadrat A dikali sin kuadrat A. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya, berarti ini kita akan ubah ini yang di belakang menjadi ini tetap cos kuadrat A dikurang cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini adalah 1/4 sin kuadrat 2A, gitu ya. Nah, yang cos kuadrat A kita ubah menjadi berapa ini? Jadi setengah 1 plus cos 2A min 1/4 sin 2A, gitu ya. Nah, berarti ini menjadi berapa ini? Setengah dikali ditambah setengah cos 2A min 1/4 sin 2A, sin kuadrat ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita hitung, berarti ini setengah ditambah setengah dikali cos 2A. Cos 2A adalah negatif setengah akar 3 dikurang 1/4 dikali min setengah dikuadratkan. Berarti ini hasilnya adalah berapa? Setengah dikurang 1/4 akar 3 dikurang berapa ini?
1/16 aja ya. Berarti ini hasilnya adalah menjadi berapa? Kita samain penyebutnya. Ini berarti nanti jadi 7/16 dikurang 1/4 akar 3. Jadi yang ini terbukti yang ketiga. Jadi karena yang benar 1 dan 3, maka jawabannya adalah yang B.